A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izin dan rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Kamis ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya lanjutkan tuan-tuan dan puan-puan. Bismillah. Angan dan cita-cita yang terbit dalam benakmu itu telah melalaikanmu dari mengingat Allah. Oleh sebab itu, perbanyaklah menyebut asma bagi nama zatnya. Saya ulangi. Angan dan cita-cita yang terbit dalam benakmu itu telah melalaikanmu dari mengingat Allah. Oleh sebab itu, perbanyaklah menyebut asma bagi nama zatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang bait yang pertama dia bilang, angan dan cita-cita yang terbit dalam benak kita itu sesungguhnya telah melalaikan kita, ya. Itu yang alami, itu yang ada dalam diri kita sekarang. Lalu dia bilang, yang kedua, untuk menyelamatkan kita, lebih baguslah kita perbanyak untuk menyebut asma bagi nama yang menyebut zatnya. Itulah untuk menyelamatkan kita tadi. Disuruhnya kita kembali pulang. Yang pertama tadi ya, ingat ya, itu yang udah alami, yang ada dalam diri kita sekarang. Berangan dan bercita-cita. Lalu berangan dan bercita-cita ini seperti apa? Di saat kita mempunyai pilihan dan kehendak, ya, yang itu tidak, yang itu belum terjadi, ya, yang di luar dari kehendak Allah Ta'ala. Karena kehendak Allah Ta'ala itulah yang akan berlaku, bukan kehendak kita. Maka sesungguhnya kalau kita punya angan-angan dan cita-cita, kita telah menzolimi diri kita sendiri. Karena kita sudah keluar dan telah keluar kita dari ketentuan Allah tadi. Ditambah lagi kalau angan dan cita-cita kita tidak dapat. Tidakkah kita sakit karena kita telah berharap, menaruh harap terhadap angan dan cita-cita kita tadi. Sedangkan ketentuannya berlaku beda. Lain dia. Ketentuan mana yang kita pilih nih? Ketentuan kita atau ketentuan Allah? Ya pastilah ketentuan Allah. Walau bagaimanapun ketentuan Allah itu tidak bisa kita tolak. Makanya Allah tuh tidak mengajarkan kepada kita, belajarlah kau menerima ketentuanku. Kau buang angan dan cita-citamu. Karena kau telah mengatur Tuhanmu. Saya sering kena nih dulu tuan-tuan dan puan-puan. Sama ayah saya dulu. Sama ayah saya itu nggak ada model begini. Angan-angan dan cita-cita itu jangankan untuk ke depan ya. Untuk sejam aja, sejam ke depan pun dia nggak berani. Apalagi untuk bertahun-tahun ke depan gitu. Dia nggak berani itu. Tapi dia bilangnya gini. Duit ada di tangan dia bilang. Duit di tangannya tadi pas-pasan untuk uang belanja hari ini. 100.000. Lalu saya bilang, nah dek, ini uang 100.000 untuk belanja besok. Itu dia nggak berani begitu. Karena apa? Dia telah mendahului Tuhannya. Entah pun nanti nyawa diambil, tak bisa kita belanja untuk besok. Makanya uang 100.000 yang sekarang yang dipegangnya itu ditahannya dulu, ditunggunya ketentuan apa yang berlaku bagi dirinya nanti. Mungkin datang pula nanti murid yang nggak ada uang belanjanya. Ada pula datang orang minta tolong, minjam duit, mau nggak mau ini juga yang diambil. Ketentuan Allah yang berlaku kan, bukan kehendak awak. Walau baik sekalipun tadi kan, keinginan dan cita-cita kita untuk kuat. Pernah tuh ayah saya tuh, nah dek, pegang uang cepek ini dek, cuman ini yang ada duitnya. Diintipnya, aku telah berangan-angan dan bercita-cita pada saat ini juga. Lalu apa yang didatangkan Allah? Nyatanya apa? Datang orang minta tolong. Pas sesuai dengan nominal yang disimpannya sama mak saya tadi. Dia itu katanya.
Namun nyatanya setelah diselesaikannya perasaannya datang penyelesaian Allah Ta'ala. Bukan Allah tuh begitu datang nanti ketentuannya untuk ngambil yang itu tadi karena kita sudah berangan-angan dan bercita-cita. Lalu Allah nggak menyelesaikan persoalan kita. Enggak, diselesaikannya. Cuman disuruhnya kita menyerah terlebih dahulu. Membuang angan dan cita-cita kita tadi. Masalahnya kita tak pernah membuang angan dan cita-cita kita. Tetap masih kita pertahankan. Maka rasanya sakit. Saya minta uang sekolah sama ayah saya dulu, waktu saya masih sekolah. Saya bilang, ya minta uang sekolah untuk besok, guru udah minta. Apa katanya? Tunggu besok. Bukan gak ada duitnya sekarang. Tunggu besok katanya. Iya, dalam hati saya, manalah mungkin ayah saya nggak ngasih ya. Sedang ini uang sekolah yang merintahkan saya sekolah tuh dia juga. Kenapa dibilangnya gitu? Belum tentu besok kau hidup. Entah meninggal. Bukan kita mengeluarkan duit, kita yang dapat duit jadinya katanya. Maka tunggu besok. Di situ kau mau sekolah, situ ayah kasih katanya. Begitu ayah saya, begitu tegasnya lah dia. Jadi nggak ada tuh namanya rencana-rencana sama dia, angan-angan cita-cita tuh nggak ada. Walau baik sekalipun. Nanti kalau ada duit misalnya, besok cair duitku, aku bisa membuatkan rumah si Polan. Kasihan kali lihat dia nggak ada rumahnya. Numpang-numpang aja dia. Itu pun nggak boleh. Apalagi kita untuk pribadi. Angan dan cita-cita kita tadi. Maka kita dituntutnya apa? Untuk kita merasakan asmanya. Nama yang menyebut nama. Itu yang kita rasakan. Kita udah dikasih masing-masing sama Tuan Guru. Tinggal kita merasakannya apa tidak. Setiap hari kita merasakannya. Cuman karena di luar bukan di dalam. Sehingga kita tidak bisa, tak bisa kelihatan, tak bisa nampak yang itu tadi. Jangan bilang kita nggak merasakan Allah. Merasakan Allah, siapa bilang tidak? Cuman karena pandangan mata hati kita tuh keluar, bukan ke dalam, sehingga tidak ada lagi itu nampak sama Allah. Allah tuh merasakan dirinya setiap saat. Kalau Allah tidak merasakan dirinya, kita sudah mati. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada kita yang merasa nih? Ada nggak kita yang merasakan nih? Nggak ada. Allah yang merasakan ini semua sama kita. Coba. Bisa kita merasakan perjumpaan tangan kiri nih. Kan ada rasanya. Siapa yang merasakan? Bukan kita, Allah Ta'ala. Apabila nanti ditarik Allah Ta'ala izinnya, dirinya dari dalam diri kita nih, kita nggak bisa merasakan apapun. Yang ada kita mati. Orang mati mana bisa merasakan apapun dia. Maka jangan beranggapan kita tidak merasakan Allah. Kita setiap hari merasakan Allah. Pegang aja gini pun kita merasakan Allah tuh. Orang Allah yang merasakannya. Saya bilang juga semalam. Banyak yang kita sangkakan terhadap Allah. Kita tak pernah merasakan Allah. Nyatanya setiap hari kita merasakan Allah. Masalahnya kita nih mencari-cari apa rasa Allah tuh. Kata Tuan Guru, jangan dicari lagi. Dia tuh udah ada. Dia tuh sudah merasakan dirinya. Cuman kita masih juga dengan pengaruh nafsu tadi agar memperjelas itu apa. Bukan yang seperti yang kita bayangkan. Rasa Allah tuh begini, begitu, begini, gitu. Memang itu rasa Allah juga. Namun yang ini yang saya pegang buku ini bukan rasa Allah. Tidak bergerak sebiji jarah pun katanya. Bukan kau yang melempar Muhammad katanya. Namun aku katanya. Jadi mana tuh? Allah semua yang merasakan ini semua. Bukan kita. Namun irji'ilah kita. Kembalilah kita kepada Allah tuh. Jangan ada sangka baik maupun sangka buruk. Yang benar aja kita buat. Apa yang diperintahkan Tuan Guru itu kita buat. Yang tak diperintahkannya jangan. Padahal di sini tuan-tuan jelas disuruhnya kita pulang. Balik kita kepada Allah tuh. Untuk merasakan dirinya. Maksudnya apa? Kita berserah. Apapun yang dikasih Allah hari ini itu yang harus kita syukuri. Jangan kita menyalahkan situasi ataupun Allah Ta'ala tuh. Karena angan dan cita-cita kita tuh mendahului Allah Ta'ala. Nyatanya Allah Ta'ala beri kita saat ini begini. Gitu. Apa bisa kita menjamin hidup kita besok? Kita nggak bisa jamin. Allah Ta'ala yang tahu. Makanya tuan-tuan dan puan-puan, jangankan kita ya. Nabi Musa pun dulu pernah kena itu. Pada saat itu dia bicara sama Allah Ta'ala. Dibilangnya, ya Allah, aku melihat ya Allah. Ada satu umat, dia bilang. Yang umat ini umat terbaik. Di antara umat-umat yang lain. Dengan umat yang bersalah, dia bilang. Ada yang bersalah dinasehatinya. Bukan seperti umat-umat yang lain. Tolong jadikan mereka umatku ya Allah katanya. Lalu apa kata Allah pada saat itu? Itu umat Nabi Muhammad. Itu umat Muhammad katanya.
Lalu bilang lagi dia, ya Allah, aku melihat umat ya Allah. Umat ini tadi umat terakhir. Cuman dia nanti yang pertama masuk surga. Jadikanlah dia umatku ya Allah. Itu umat Muhammad, kata Allah. Lalu dibilangnya lagi, ya Allah, aku melihat umat ya Allah. Yang dia mengamalkan kitab yang awal dan itu menjadi kitab yang terakhir. Jadikanlah dia. Apa kata Allah? Itu umat Muhammad. Lalu apa katanya? Ya Allah, jadikan aku umat Muhammad ya Allah. Apa katanya? Wahai Musa, kau telah kujadikan makhluk yang sempurna. Dia bilang, kau telah menguasai kalamku. Hendaknya kau menjadi orang yang bersyukur. Maksud Allah itu apa? Apa yang didapatnya saat ini, ya, itu disyukurinya, itu diterimanya. Jangan dia memandang sesuatu yang bukan jadi milik dia, yang bukan kepunyaan dia. Coba, Nabi Musa aja pun sering kena, apalagi kita. Cuman tuan-tuan dan puan-puan, ilmu telah dikasih, ya. Bedanya kita sama Nabi Musa itu apa? Kita sama-sama manusia. Sama-sama juga punya amalan. Tinggal bagaimana niat kita. Niat Nabi Musa itu hendak kepada Allah. Niat kita hendak kemana? Kalau betul niat kita hendak kepada Allah, akan ditolong Allah nanti dengan apa yang kita niatkan. Akan diajarkannya, akan ditunjukkannya. Maka saya bilang kemarin, kalau memang pada saat ini kita hanya tahu merasakan Allah, mengingat Allah itu dengan Allah aja, maka rasakan terlebih dahulu. Buat aja itu dulu. Kok beda ya sama Tuhan tuh ya? Tuhan tuh merasakan Allah bukan Allah. Aku disuruh Tuhan tuh Allah. Berarti punyaku bukanlah yang benar, punya Tuhan itulah yang benar. Buat aja dulu yang itu. Kalau yang Allah pun tidak kita buat, macam mana nanti mau naik yang lebih apa lagi? Nggak mungkin. Cuman nyatanya, katakan guru kita mengingat Allah dengan Allah aja, namun kuat niat kita pada saat itu juga, pasti akan dirubah Allah cara mengingat Allah yang benar. Mengingat Allah itu bukan juga kita sebut-sebut Allah, bukan juga yang merasakan. Enggak. Apabila kita kembali mengucap astagfirullah aja, astagfirullah, tapi dengan lubuk hati kita yang paling dalam, itu udah ingat Allah. Kita pulangkan sama Allah Ta'ala tuh. Semua permasalahan, persoalan kita, diri kita, keluarga kita, semuanya kita pulangkan sama Allah Ta'ala. Itu sama dengan kita mengingat Allah. Ada Allahnya di situ, berarti kita ingat Allah tuh. Jadi jangan bertanya lagi bagaimana cara mengingat Allah tuh Tuhan. Ya udah, patuhilah perintahnya, jauhi larangannya, itu udah ingat Allah. Kan tidak sulit kan? Oh pegang gini, oh rasakan yang berdetak dalam diri itu, udah ingat Allah. Coba. Lalu kita nyatakan sifat Allah, pengasih penyayang, pemurah, pemaaf, ingat Allah. Coba. Yang mana yang tak ingat Allah? Semua ingat Allah. Cuman jangan nyatakan sifat nafsu, pemarah, pembenci, pendendam, itu bukan ingat Allah. Itu ingat nafsu namanya. Karena itu sifat nafsu. Maka diajarkan bolak-balik sama Tuan Guru tuh. Ingat Allah buat Tuhan. Sebenarnya orang yang ingat Allah tuh pasti dalam berbuat. Buat itulah ingat Allah. Bukan dengan berdiam diri. Apapun yang kita buat sebenarnya kita dalam mengingat Allah. Cobalah. Tuan Guru pun dulu begitunya. Bukannya tidak begitu. Dia pernah tunjukkannya sama saya. Bukan pun dulu, baru-baru aja pun dia bilang. Angan dan cita-citanya ada pada saat itu. Ini ada uang 600.000 dia bilang. Uang 600.000 ini mungkin ada dalam benak Tuan Guru ini, mau ngasih ini, mau ngasih ini, mau ngasih ini. Kan baik kan? Cuma nyatanya, karena itu ada, Allah Ta'ala tadi ketentuannya beda. Datang teleponan dari Pakam, nenek saya di Pakam sana. Dia mau jualan, dia bilang. Inilah yang ngambil duit tadi jadinya. Cuman kan, dia nonton Allah Ta'ala itu di situ. Nyatanya aku berkeinginan sedikit pun aku tak boleh. Itu tanda orang yang dipilih tuan-tuan dan puan-puan ya. Orang yang dipilih itu sedikit aja dia berkeinginan dan berkehendak akan dibatalkan Allah Ta'ala keinginan dan kehendaknya tadi itu. Jadi kalau udah keinginan kita dan kehendak kita dimuluskan Allah Ta'ala aja langkahnya, berarti kita bukan orang yang dipilih. Dan kita senang pula dengan apa yang kita dapat, yang kita angan dan cita-citakan tadi. Sungguhnya jauhlah kita dari Allah Ta'ala. Maka beruntunglah yang tidak dikabulkan setiap doanya. Karena sungguhnya Allah telah memilihnya. Tak dikasihnya. Orang tadi berangan dan bercita-cita terhadap Allah Ta'ala tuh. Cukup dia menerima ketentuan Allah. Apa yang dikasih Allah hari ini, itu yang diterimanya, yang dirasakannya. Tidaknya sulit kan? Apa yang dikasih? Makan tempe hari ini, makan tempe. Yang ada itu.
Cuman kan sulit. Posisi menerima ini sulit tuan-tuan dan puan-puan. Cuman saya bilang kemarin juga, dapat aja kita kuncinya tuh, kunci yang nerima tadi kita kalungkan di sini kata Tuan Lukman tuh. Udah, begitu datang sesuatu sebab dan apa ketentuannya pakai kuncinya, buka, terima, selesai, dapat. Terima aja. Entahlah tuan-tuan dan puan-puan ya, saya pun tak jamin hidup saya ini sekarang nih ya. Saya juga tak jamin diri saya bisa sampai kepada Allah. Allah juga lah yang tahu. Seandainya bisa saya jamin diri saya ke depannya saya jadi ini, jadi itu. Sungguhnya saya juga orang yang berangan dan bercita-cita. Yang penting setiap hari kita berdoa sama Allah Ta'ala. Jangan kasih rasa yang lain selain rasa Allah itu aja ya. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Tidak banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.